Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita bersiap untuk beristirahat malam hari ini. Kita bersyukur sudah melewati pertengahan minggu, Rabu 25 September 2024. Tanpa terasa bulan September sudah hampir selesai. Kita masih belajar dalam renungan malam yang saya post dan buat ini mengenai bagaimana kita bisa mengelola hidup kita. Saya berdoa dan berharap renungan ini membantu kita dan mengingatkan kita melalui firman Tuhan agar kita bisa mengelola hidup yang Tuhan berikan dengan baik. Karena setiap hari yang Tuhan berikan adalah anugerah yang mesti kita lakukan dan isi dengan baik. Hari ini dalam renungan malam saya beri judul Hidup Berbuah-Buah. Kalau saudara bingung apa yang mesti saya kelola, kelolalah buah-buah hidupmu. Munculkan buah-buah yang positif di dalam hidup kita sebagai orang percaya setelah kita diselamatkan. Kita membaca dalam ayat hafalan kita Roma 7 ayat 4. Saya mengingatkan ada baiknya kita memenuhi pikiran kita dengan belajar menghafal ayat-ayat. Dan saya berikan terus setiap hari ada ayat hafalan yang saudara bisa baca dan ingat serta ditaruh di dalam memori saudara. Dan ini ayat berhubungan dengan tema bulanan yang saya share, yaitu mengenai mengelola hidup, yang juga nanti temanya berbeda-beda setiap bulan. Dan hidup berbuah-buah ini kita sama-sama baca dalam Roma 7 ayat 4. Ayat hafalan kita. Sebab itu, saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Jadi ingat selalu, hidup berbuah-buah itu bukan kendaraan untuk selamat, tapi akibat dari keselamatan kita. Buah keselamatan kita harus muncul sehingga orang lain tahu bahwa kita sudah selamat. Kalau perbuatan kita tidak menggambarkan iman kita, berarti kata kitab Yakobus, iman kita adalah iman yang mati. Karena itu setiap iman yang kita sudah nyatakan setelah menerima Yesus harus dibuktikan dengan buah-buah kehidupan kita. Karena itulah setiap orang percaya hidupnya harus terus bertransformasi, harus berubah sedikit demi sedikit. Grafiknya harus naik dan arah hidup kita atau direction hidup kita harus berubah. Yang tadinya musuh Allah, yang tadinya selalu hidup bertentangan dengan kehendak Allah, kita sekarang sudah mulai belajar melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita dan ingin selalu menyenangkan Tuhan. Salah satu hal yang menyenangkan Tuhan adalah kita hidup berbuah-buah lebat bagi Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita tentunya sudah tahu digambarkan mengenai buah-buah yang harus muncul dalam hidup kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi 9 buah roh ini harus muncul dalam hidup kita perlahan-lahan. Mungkin pelan-pelan 1, 2, 3, tidak langsung. Semua perlu waktu dan proses, namun grafiknya harus naik. Hidup kita masih dan harus terus berbuah-buah selama hidup ini. Kelolalah hidup kita dengan baik sehingga menghasilkan buah-buah yang indah untuk Kristus. Ada beberapa hal buah rohani yang bisa kita raih atau kita tunjukkan dalam hidup kita. Yang pertama tentunya buah perbuatan baik dan kebenaran. Ini kita sudah belajar hari yang kemarin tentunya. Filipi 1 ayat 11 berkata, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini doa Paulus kepada jemaat di Filipi. Lalu kita juga bisa berbuah jiwa-jiwa. Paulus dalam pelayanannya banyak sekali menghasilkan jiwa-jiwa yang dipertobatkan bagi Kristus. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga harus termotivasi untuk menghasilkan jiwa-jiwa bagi Kristus dengan penginjilan. Dengan mulut kita dan perbuatan kita, kita nyatakan bahwa Yesuslah yang sudah mati, bangkit menyelamatkan manusia dari dosa. Tuailah buah-buah jiwa bagi kita, bagi Tuhan kita tentunya.
Lalu yang berikutnya, buah dari pemberian kita. Kita bisa hidup berbuah-buah dalam hal generosity kita, kemurahan hati kita, yang mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu orang lain. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Dan di gereja yang kami layani setiap tahun ada program untuk membantu gereja-gereja yang kurang mampu di Indonesia, dan semua jemaat turut ambil bagian di dalamnya. Jadi buah dari pemberian kita ini pun sangat penting. Kemudian buah yang keempat adalah buah bibir yang memuliakan Tuhan. Artinya kita menggunakan bibir kita untuk memuji Tuhan, mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan mengeluarkan kata-kata kutukan atau membuat orang menjadi tidak semangat dan discourage. Kiranya renungan malam ini kembali mengingatkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa mengelola hidup kita dan mengarahkan hidup kita untuk menghasilkan buah-buah yang positif bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mari terus berbuah bagi Kristus. Jangan pernah jemu-jemu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita masih terus berproses sampai kita tutup mata, barulah tugas kita selesai di bumi ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari makin maju di dalam Tuhan dalam hal menghasilkan buah-buah kehidupan kita. Tuhan memberkati. Shalom.